Dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya Bupati Mimika melantik Bapak Ibu sebagai pengurus LPPD Kabupaten Mimika periode 2025 hingga 2029. Pelantikan pengurus sekaligus rapat kerja perdana Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Mimika secara resmi dibuka Bupati Mimika yang diwakili staf ahli Bupati Innocentius Yoga Pribadi yang bertempat di Hotel Horizon Diana Timika pada Sabtu 10 Mei 2025. Pembentukan pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah ini berdasarkan keputusan Bupati Mimika nomor 100.3.1-40-6-2024 tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Masa Bakti 2025 hingga 2029. Dalam kegiatan ini pun tampak dihadiri juga oleh perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Mimika, Ketua DPR Mimika, Kepala Kesbangpol Mimika, Ketua FKUB, serta para hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja di Kabupaten Mimika. Acara pelantikan pengurus ini ditandai dengan pembacaan sekaligus pengukuhan tanda tangan surat penetapan pengurus yang dipimpin oleh staf ahli Bupati beserta pengurus terpilih. Adapun pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Mimika periode 2025-2029 adalah Ketua Harian Yohan Ade Matulesi, Wakil Ketua Yunus Wanenda, Wakil Ketua II Johan Womsiwor, Sekretaris Harian Carolin Tois Abner Fritz Warimon, dan Bendahara Umum Emma Cornelia Korwa. Dalam sambutan mewakili Bupati Mimika, Yoga Pribadi menegaskan jika Pesparawi merupakan bagian dari pengembangan iman dan budaya umat Kristiani. Hal ini dapat menjadi wadah pembinaan mental dan spiritual dalam mempererat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman umat di Kabupaten Mimika. Ia percaya jika pengurus yang terpilih merupakan individu yang berkompeten sekaligus memiliki semangat pelayanan dan juga integritas dalam menjalankan tugas. Kerja ini menjadi momentum awal dan sangat penting untuk merumuskan program kerja strategis, menyusun arah kebijakan organisasi, serta menyelaraskan kegiatan LPPD dengan visi pembangunan daerah, khususnya di bidang keagamaan dan sosial budaya. Saya berharap LPPD Mimika dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat luas, dan dalam membina generasi muda agar lebih mencintai musik rohani. Menjadikan pujian sebagai bagian dari kehidupan dan membawa damai di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Mimika. Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan keagamaan, termasuk Pesparawi, sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya. Kami meyakini bahwa pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan mental dan spiritual. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, pengukuhan pengurus hari ini bukan sekedar seremonial formal. Ini adalah wujud tanggung jawab pelayanan. Karena itu, mari kita jadikan momentum ini sebagai panggilan untuk mengabdi, untuk melayani dengan kasih, dan untuk bersatu dalam perbedaan demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan masyarakat Mimika. Senada dengan itu, Ketua Harian LPPD Mimika Yohan Ade Matulesi mengucapkan terima kasihnya kepada Bupati Mimika atas dikeluarkannya SK pembentukan pengurus LPPD Kabupaten Mimika serta memberikan kepercayaan kepada pengurus dalam pembinaan LPPD didominasi seluruh gereja yang ada di Kabupaten Mimika. Ia pun berharap dengan dilakukannya juga rapat kerja perdana ini dapat membentuk tugas serta tanggung jawab pengurus dalam pembinaan bagi seluruh denominasi gereja selama periode kepengurusan LPPD Mimika. Selain itu, ia berharap dengan adanya keterlibatan pengurusan dari dua lembaga masyarakat yakni Amungme dan Kamoro dapat menggandeng pemuda-pemudi suku Amungme dan Kamoro untuk terlibat langsung dan tampil mengikuti lomba Pesparawi tingkat nasional yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari. Rapat kerja LPPD Pesparawi Kabupaten Mimika untuk tahun 2025, tapi juga 2026. Karena di 2025 ini kita ada kegiatan di Kabupaten Mimika, tetapi juga kami siapkan
dua kategori yang akan mewakili Papua Tengah ke tingkat nasional di Manokwari, yaitu PSDC dan juga Solo. Dan ini kami akan persiapkan. Di rapat kerja ini kami akan bicarakan sama-sama sehingga nanti latihan mereka itu kita maksimalkan untuk mewakili Papua Tengah, dan kita berharap bahwa nanti di event Pesparawit tingkat nasional itu mereka bisa mendapat poin yang bagus di Manokwari. Begitu. Jadi tujuannya kita mempersiapkan rapat kerja, tapi kita memberikan tim ini juga. Begitu. Kami di kukuhan hari ini karena memang dari awal ketika kami di SK-kan itu belum dikukuhkan. Nah, memang ini seremonialnya, tetapi tetap harus kita lakukan walaupun kami sudah bekerja. Begitu. Jadi aktifnya kami itu dari 30 Agustus 2024. Itu SK sudah keluar dari Kabupaten bahwa kita yang hasil musyawarah daerah itu mulai melaksanakan tugas sebagai lembaga LPPD yang sah di Kabupaten. Begitu. Dan kalau peserta yang hadir hari ini untuk pelantikan ini kepengurusan. Jadi rapat kerja ini hanya meliputi pengurus saja, pengurus yang hadir untuk ikut rapat kerja dan menyusun program-program untuk tahun 2025. Berapa program yang kami dalam program-program utama itu mempersiapkan kita punya paduan suara vokal grup solo kategori untuk direncanakan juga bahwa akan ada Pesparawit Kabupaten Mimika, khusus di Mimika. Itu akan kita lakukan sehingga memang kita mengupayakan sehingga semua denominasi gereja yang ada di Kabupaten Mimika ini boleh mengikut dengan baik. Sehingga ini yang kita bentuk di rapat kerja ini, kami akan bentuk tim yang akan melakukan pembinaan ke tiap-tiap gereja sehingga nanti mereka ikut lomba Pesparawit Kabupaten Mimika itu bisa berjalan dengan baik. Dan Pesparawit Kabupaten Mimika bukan hanya kami Protestan, tapi kami minta supaya pihak Katolik juga ikut bersama-sama dalam paduan suara yang ada. Itu menyangkut dengan persiapan di Kabupaten Mimika. Tetapi tadi saya katakan bahwa kita juga persiapan untuk ke tingkat nasional di Manokwari. Nah, saya baru kembali juga dari Nabire. Di sana juga ya LPPD Provinsi Papua Tengah itu ada rencanakan juga bahwa nanti ada Pesparawit Papua Tengah dari 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah akan buat juga. Nah, ini nanti kita akan selalu ada komunikasi dengan LPPD Provinsi Papua Tengah sehingga tanggal kapan, tahun berapa supaya kami bisa mempersiapkan tim yang lain. Harapan kami ke depan peserta ini mereka tetap harus solid dan mereka itu bagian dari paduan suara atau peserta di LPPD Pesparawit Kabupaten Mimika. Dan kami juga rencanakan bahwa ke depan ini kami akan kirim pelatih-pelatih ini juga untuk mengikuti pelatihan tingkat nasional di Jakarta sana kan, supaya nanti kalau kita butuh pelatih di Kabupaten Mimika ini kita panggil dari Jawa, tetapi tetap adik-adik kami yang sudah ikut pelatihan ini bisa kami gunakan di sini. Itu juga yang main piano juga. Ada yang main piano tapi mungkin belum terlalu hebat maksimal, jadi kita mengupayakan nanti ada mereka ikut kursus kan supaya bisa kalau kita berangkat kita punya pemain piano dari daerah sudah, yang penyimpannya dari Jawa lagi karena harga juga mahal kalau kita panggil di sana begitu. Sehingga ini yang kita mau pembinaan satu kali, semua jalan satu kali. Nah, ini nanti kita akan bicarakan juga dengan Pak Bupati, Pak Wakil tentang kami LPPD yang akan kami lakukan untuk ke depan. Begitu. Dengan dilantiknya pengurus yang baru periode ini, kami berharap LPPD Kabupaten Mimika ini bisa semakin lebih aktif sehingga ke depan lomba-lomba yang dilakukan baik secara tingkat kabupaten, provinsi dan nasional bisa mengambil bagian karena potensi kita di sini luar biasa sebenarnya. Kabupaten Mimika mempunyai gudang-gudang penyanyi yang luar biasa. Saya berharap ke depan mereka lebih berdaya saing sehingga nama Kabupaten Mimika bisa dijadikan contoh untuk tanah Papua. Mungkin itu harapan kami. Terus bekerja seperti biasa dan bagi saya tolong untuk ditingkatkan kerjasama antara semua agama, khususnya Nasrani yang ada di Kabupaten Mimika untuk terus menggaungkan Pesparawit di kabupaten ini ataupun ciptaan lagu-lagu baru oleh
masyarakat Tamume ataupun Kamoro serta semua suku yang ada di kabupaten ini supaya Osparani yang ada di Kabupaten Mimika ini tetap terjaga, namanya tetap naik, nama Kabupaten Mimika tetap kami gaungkan. Dan saya dengar juga bahwa kami mendapatkan medali emas di perlombaan kemarin. Jadi harapan ini lebih ditingkatkan supaya seperti yang sudah dibilang bahwa kami mendapatkan emas itu bisa dipertahankan ke kancah nasional atau yang lebih tinggi daripada yang itu. Nah, terus bekerja sama dengan pemerintah, ada komunikasi yang baik supaya tidak terputus. Nah, apa yang menjadi kebutuhan pengurus bisa koordinasi dengan pemerintah. Semoga perjalanan komunikasi yang baik, semua hal yang menjadi kesulitan bisa diperbaiki dan bisa berjalan dengan baik di kabupaten ini yang kami cintai. Tim Liputan Papua MCTV.